Fisika 2 Rangkaian. Halo semua, bagaimana kabar kalian? Semoga kalian semua baik-baik saja ya. Iya, sebelumnya perkenalan dulu yuk. Perkenalkan, nama saya Ropik. Saya mahasiswa Universitas Negeri Jakarta dengan NIM 15136200012, Program Studi Pendidikan Teknik Elektronika. Dan ini dosen pengampu saya yaitu Ibu Arum Setiawati dengan kode 151366004 dengan mata kuliah Fisika 2. Jadi, di sini saya akan sedikit membahas tentang menghitung arus dalam rangkaian loop tunggal dan rangkaian loop tunggal lain. Yuk langsung saja. Menghitung arus dalam rangkaian loop tunggal. Sebelumnya, kira-kira bagaimana ya cara menghitung loop tunggal? Yuk langsung saja. Nah, pada gambar tersebut merupakan sebuah rangkaian loop tunggal di mana resistansi R disambungkan melintasi baterai ideal B dengan GGL epsilon arus I yang dihasilkan adalah sama di sepanjang rangkaian. Dari persamaan P sama dengan I pangkat 2R, suatu interval untuk dt akan muncul energi sebesar R di dalam resistor. Pada gambar di atas sebagai energi termal. Selama interval sama, suatu muatan dq sama dengan I dt akan sudah bergerak melalui baterai B. Dan usaha yang akan sudah dilakukan baterai pada muatan ini adalah dw sama dengan epsilon dq sama dengan epsilon I dt. Berdasarkan prinsip kekekalan energi, usaha yang dilakukan oleh baterai ideal ini harus sama dengan energi panas yang muncul pada resistor epsilon I dt sama dengan I pangkat 2R dt. Dari sini, maka kita dapat peroleh epsilon sama dengan IR. GGL epsilon adalah energi per unit muatan yang ditransfer ke muatan bergerak oleh baterai. Kuantitas IR adalah energi persatuan muatan yang ditransfer dari muatan bergerak ke energi panas di dalam resistor. Jadi, arti persamaan ini adalah bahwa energi persatuan muatan yang ditransfer ke muatan bergerak sama dengan energi persatuan muatan yang ditransfer dari muatan ini. Nilai I dari persamaan ini adalah I sama dengan epsilon per R. Pada gambar tersebut, kita akan mulai di titik A yang potensialnya VA dan membayangkan berjalan searah jarum jam mengelilingi rangkaian sampai kita kembali di A. Titik awal kita terletak pada terminal berpotensial rendah dari baterai. Ketika kita melintasi baterai menuju terminal potensial tinggi, perubahan potensialnya adalah positif. Pada kita berjalan menyusuri kawat atas menuju ujung atas dari resistor, tidak ada perubahan potensial karena kawat memiliki resistansi yang begitu kecil. Namun ketika kita melalui resistor, potensial akan berubah mengikuti V sama dengan IR. Jadi perubahan potensial adalah negatif IR, maka dapat disimpulkan bahwa VA plus epsilon negatif IR sama dengan VA. Nilai dari VA saling meniadakan pada persamaan ini sehingga kita peroleh epsilon negatif IR1 sama dengan 0. Nilai I dari persamaan ini adalah I sama dengan epsilon per R yang sama dengan metode energi jika kita menerapkan aturan loop untuk suatu perjalanan lengkap melawan arah jarum jam mengelilingi rangkaian, maka dari aturan ini kita akan memperoleh epsilon plus IR1 sama dengan 0 yang kembali menghasilkan I sama dengan epsilon per R. Nah, ada dua poin yang harus kita ingat. Yang pertama, aturan resistansi. Untuk gerakan melalui resistansi dengan arah gerak searah arus, perubahan potensialnya adalah negatif IR. Dan untuk arah sebaliknya yaitu
positif IR. Dan yang kedua, aturan GGL. Untuk gerakan melalui penanti GGL yang ideal dengan arah gerak searah panah GGL, maka perubahannya adalah positif epsilon. Dan untuk arah sebaliknya yaitu negatif epsilon. Nah, untuk selanjutnya kita akan membahas tentang rangkaian loop tunggal yang lain. Di sini ada rangkaian resistansi internal. Dibagi menjadi dua gambar, yaitu gambar A dan gambar B. Gambar A yang berada di sebelah kiri memperlihatkan baterai real dengan resistansi internal R yang dihubungkan ke resistor eksternal dengan resistansi R. Pada gambar A juga baterai digambar seolah-olah ia bisa dipisahkan menjadi sebuah baterai ideal dengan GGL dan sebuah resistor dengan resistansi R. Jika kita menerapkan aturan loop searah jarum jam diawali pada titik A, maka kita akan memperoleh perubahan potensial epsilon negatif IR. Negatif IR sama dengan 0 dan memperoleh persamaan arus I sama dengan epsilon per R plus R. Selanjutnya ada rangkaian resistansi seri. Untuk mendapatkan persamaan untuk pada gambar B, kita gunakan aturan loop pada kedua rangkaian. Untuk gambar A dengan titik awal di A dan bergerak searah jarum jam mengelilingi rangkaian, maka kita akan memperoleh epsilon negatif IR1 negatif IR2 negatif IR3 sama dengan 0 atau I sama dengan epsilon per R1 plus R2 plus R3. Untuk gambar B, dengan ketiga resistansi diganti oleh resistansi ekuivalen tunggal rek, maka kita memperoleh epsilon negatif I rek sama dengan 0 atau I sama dengan epsilon per rek. Dengan menyamakan persamaan tersebut, maka kita akan memperoleh rek sama dengan R1 plus R2 plus R3 atau rek sama dengan sigma N J sama dengan 1 RJ. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan.